Salihura. Saya merupakan CPNS Formasi 2018-2020. Saat ini saya sedang mengikuti latihan dasar CPNS Angkatan 2 Golongan 3. Jabatan Pengadministrasi Umum Kantor di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam video ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang mengikuti latsar CPNS dalam agenda 1. Dalam agenda 1 kita telah mempelajari 4 materi yang menjadi fondasi bagi setiap ASN, yaitu yang pertama wawasan kebangsaan, yang kedua analisis isu kontemporer, yang ketiga kesiapsiagaan bela negara, dan yang keempat pengelola konflik kepentingan. Keempat materi ini saling berkaitan dan membentuk cara pandang kita sebagai aparatur negara dalam menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik. Wawasan kebangsaan memberi kita pemahaman tentang cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya adalah ASN harus memiliki rasa cinta tanah air, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan nasional. Keberagaman bukan hambatan, tetapi kekuatan bangsa. Dalam bekerja, kita harus menjunjung nilai persatuan, keadilan, dan kesetaraan pelayanan publik. Wawasan kebangsaan membantu kita mengambil keputusan yang tidak bias, tidak diskriminatif, dan selalu berpihak pada masyarakat. Yang kedua adalah yang kami pelajari dalam agenda 1 adalah analisis isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan permasalahan aktual yang sedang terjadi dan berdampak pada pembangunan, tata kelola, ekonomi, sosial, lingkungan, dan sektor lainnya. Artinya adalah ASN harus mampu melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemetaan masalah secara cepat. Yang pertama dan yang kedua, menggunakan pendekatan fakta, bukan opini atau asumsi. Yang ketiga, menghubungkan masalah lokal dengan konteks nasional. Yang keempat, menganalisis dampak serta menentukan sosial yang paling realistis. Manfaatnya adalah dengan kemampuan analisis isu, ASN harus mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan bernegara. Dalam agenda 1 kami belajar kesiapsiagaan bela negara, yaitu bela negara bukan hanya angkatan bersenjata, tapi segala upaya untuk mempertahankan NKRI melalui peran profesional sesuai tugas masing-masing. Artinya, bela negara mewujudkan melalui disiplin, loyalitas, etos kerja yang tinggi, dan semangat melayani. Yang
kedua, memahami ancaman aktual seperti radikalisme, hoax, korupsi, dan disintegrasi sosial. Yang ketiga adalah membangun kemampuan fisik, mental, dan moral sebagai ASN. Setiap ASN adalah garda terdepan yang menjaga keutuhan bangsa dengan cara menjalankan tugas secara jujur, bekerja efektif, serta menjaga nama baik institusi pemerintahan. Dan yang terakhir adalah yang kami dapat dalam agenda 1 adalah pengelolaan konflik kepentingan. Pengelolaan konflik kepentingan adalah situasi ketika kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok dapat mengambil keputusan profesional ASN. Artinya, ASN wajib bersikap objektif, transparan, dan independen. Kedua, menjauhi praktik seperti gratifikasi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi potensi konflik sejak awal dan melaporkan sesuai mekanisme. Dan yang keempat adalah mengutamakan integritas sebagai dasar utama politik. Tujuannya membangun pemerintah yang bersih dan dipercaya masyarakat. Kehubungan keempat materi ini saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama, wawasan kebangsaan memberi fondasi nilai. Kedua, isu kontemporer memberi kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara membentuk sikap dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah pengelolaan konflik kepentingan bukan integritas dalam setiap tindakan. Jika teman-teman keempat diterapkan, maka ASN akan mampu bekerja profesional, responsif, dan visioner. Teman-teman, agenda 1 mengajarkan jadi ASN bukan hanya bekerja, tetapi pengabdian kepada negara. Semua pengetahuan dan keterampilan ini diharapkan membentuk ASN yang mampu. Pertama, melayani dengan hati. Kedua, menjaga persatuan bangsa. Ketiga, menghadapi tantangan zaman. Dan yang keempat, bekerja dengan integritas untuk kepentingan umum. Sekian dan terima kasih.